أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحديث الآمم. ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لا على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي ويا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي زدني علما فهما وألحقني بصالحين. ربي زدني علما وارزقني بصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mukhtar wa ala alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, khusus guru kita Al-Ustaz Ma'sum, jamaah sekalian, jamaah yang istiqamah terutama di malam Jumat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara rutinitas kita thalabul ilmi atau menuntut ilmu.
Yang lebih bersyukur lagi, di kampung Cikiwul ini alhamdulillah masih ada orang-orang yang dermawan. Di kampung Cikiwul masih ada orang-orang yang baik yang menyumbangkan hartanya. Dengan demikian maka adanya ini majlis. Majlis ilmu tanpa ada orang-orang yang dermawan, sepi. Nggak ada orang yang enteng tangan. Habis ngaji nggak ada kopi, nggak ada teh, orang juga males segen. Tapi alhamdulillah di kampung kita Cikiwul, alhamdulillah kita kalau habis ngaji bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa gegares makan. Kadang-kadang ya ngaji juga habis ngaji makan, johir dapat, batin juga dapat. Selain itu orang yang dermawan pahalanya besar. Ya, makanya saya mengimbau kepada para hadirin, terutama orang-orang yang dekat ini ke majlis, bantu nih Ustadz guru kita, bantu ngidupin. Kita nggak mampu dengan harta, jogrok kayak di sini bantuin rame-ramein gitu, biar penting ini majlis, girang nih Ustadz, begitu. Ini tempo-tempo ngebantuin enggak, nongkrong juga enggak, ya Allah. Padahal Pak, kalau seandainya di kampung kita nggak ada acara-acara begini, nggak ada yang namanya wirid, nggak ada yang namanya majlis takya, nggak ada yang namanya maulid, gampang banget Allah nurunin azab. Nggak ada penangkalnya, nggak ada penolaknya, nggak ada, blong aja begitu udah. Kenapa? Karena nggak ada di situ orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Makanya majlis-majlis seperti ini nih penolak bala, makanya ramein, penuhin ini majlis. Ajak saudara kita, tetangga kita yang dekat, yang jauh, ajak biar mau duduk di majlis taklim. Tuh, bantu nih guru kita, ustadz Ajim, bantu dermawan biar murah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama Islam punya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orang kaya. Seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat dakwahnya Nabi. Sayyidina Utsman, separuh harta beliau diserahkan kepada Rasulullah buat dakwah Nabi. Sayyidina Khadijah, istri Rasulullah, keturunan orang bangsawan, sepertiga kota Mekah milik beliau, habis buat membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya pahala orang yang seperti ini, pahala orang-orang seperti ini, mereka bakal masuk surga bila hisab. Enggak ada hisab udah. Kata Syekh Utsman Al-Khaibawi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika nanti di hari kiamat ada 4 golongan yang masuk surga, enggak kayak azab, enggak kayak hisab. Langsung ini orang di depan pintu surga. Wajib. Langsung ini orang adanya di depan pintu surga. Ini keutamaan orang dermawan. Ini 4 golongan berebutan nih. Pedulu-dulu pengen masuk surga. Pedulu-dulu pengen masuk surga nih 4 golongan. Yang pertama orang alim. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, pengen duluan masuk surga. Ditarik sama orang yang mati syahid, yang kedua. Mati syahid pengen duluan masuk surga, ditarik lagi sama orang yang haji mabrur. Ditarik lagi sama orang yang dermawan. Nah 4 golongan nih berebutan, orang alim, mati syahid, haji mabrur, dan orang dermawan berebutan pengen duluan masuk surga. Allah ngelihat, dikirim malaikat Jibril, ya Jibril lihat
hambaku lagi berebutan pengen duluan masuk surga, ente hakimin dah. Datang malaikat Jibril, dihakimin sama malaikat Jibril. Yang pertama ditanya orang yang mati syahid. Kata malaikat Jibril, ente pengen duluan masuk surga, apa amal ente di dunia? Pengen duluan masuk surga, apa amalan ente di dunia? Kata yang mati syahid, saya ikut berperang di jalan Allah, membela agama Allah, dan saya mati dalam peperangan. Maka saya mendapat pahala syahid. Kemudian kata malaikat, dari mana ente tahu pahala syahid? Dari ulama. Dari ulama. Apa kata malaikat Jibril? Ihfadil adab. Jaga adab ente. La tuqaddimu ala muallimika, kata malaikat Jibril. Jangan ente duluin guru ente. Ente tahu pahala syahid dari guru ente, jangan duluin guru ente. Mundur. Kemudian ditanya lagi orang yang haji mabrur. Ditarik lagi haji mabrur, ditanya, apa amalan ente di dunia pengen duluan masuk surga? Saya orang yang haji yang enggak ngerusak haji. Saya punya predikat haji mabrur, yang mana orang yang haji mabrur tidak ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa jannah, kecuali surga. Dari mana ente tahu pahala orang yang haji mabrur, kata malaikat Jibril? Apa kata malaikat? Dari ulama. Apa kata malaikat menanya tadi? Saya tahu dari ulama. Kata malaikat, yaqulu, kemudian malaikat fayaqulu, malaikat berkata, ihfadil adab. Jaga adab ente. La tuqaddimu ala muallimika. Jangan ente duluin guru ente. Mundur. Udah semua ditanya, kemudian orang alim yang maju. Ya, orang alim. Orang alim maju. Orang alim mah pinter. Alim yang mengamalkan ilmunya maju. Begitu dia dipersilahkan, ini orang alim, ini orang yang dermawan, sudah dihakimin semua sama malaikat, tinggal satu orang alim. Orang alim suruh maju. Begitu dipersilahkan buat masuk surga, kata orang alim, entar dulu wahai malaikat, saya punya derajat alim, saya bisa menyampaikan ilmu, saya bisa menyebarkan Islam, saya bisa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala lantaran adanya orang yang dermawan. Lantaran ada orang yang dermawan, dan dengan sebab itulah saya bisa berdakwah. Tuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, udah duluin orang yang dermawan, duluin, ya sisanya baru yang lain. Bisa ngeduluin orang alim, orang yang dermawan, orang yang membantu dakwahnya ulama. Tuh. Saya bilang tadi, kita nggak kuat pakai harta, duduk di sini bareng, duduk aja, penuhin aja majelis taklim. Itu juga udah ngebantu, ngegirangin nih Ustadz Asim, ngegirangin nih orang yang punya majelis. Alhamdulillah punya jamaah banyak. Gak girang segitu doang. Apalagi kuatan bawain kopi, apalagi kuat bawain gorengan, tuh wajib. Ya. Apalagi anak-anak muda nih, bantu tong, bantu dakwah Rasulullah SAW, bantu dakwahnya para ulama, biar ini majlis tetap hidup sampai akhirat. Ini majlis, Pak. Orang yang punya majlis, orang yang punya ide adanya majlis di sini malam Jumat. Tuh. Itu mereka entar ketika meninggal setiap malam Jumat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang punya majlis, nyediain makanan, piring berantakan pagi-pagi kadang-kadang repot.
nggak ada yang beresin. Yang punya rumah beresin. Pahala udah besaran dia sama kita mah jauh. Pahala udah besaran beliau udah jauh sama kita. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ide, yang ngebantu, semua bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah,